kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumada izin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas PAI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10-8. Izin perkenalkan diri, nama saya Ilma Mutia Rahma. Nama saya Sayari Rahayu. Nama saya Khairatul Ketentuan. Nama saya Rini Mutia. Nama saya Talita Ulfa. Nama saya Nurila Siti Habibah Yani Amaya. Nama saya Muhammad Anis Sabutak. Izin memperkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak yaitu Ade Purnama Wahidin. Izin mewawancarai Bapak mengenai tugas PAI, yaitu pandangan Bapak terhadap asuransi bank, koperasi, dan bank perbankan. Alhamdulillah, izin mengucapkan selamat datang, apresiasi mengenai bagaimana kalian mengetahui permasalahan perbankan, asuransi, dan koperasi dalam pandangan Islam. Tentunya di sini kita belajar sejarah, karena di zaman Rasul, zaman sahabat, bank ini belum ada. Jadi oleh rumah, tapi setelah uang ini dijadikan alat tukar, bukan dinar dirham, adanya barter. Nah, setelah mungkin dalam masa 18 abad hingga di masa-masa itulah mulai perbankan dibangun, dan mungkin latar belakangnya bukan dari kaum muslimin dari dulu ada kayak rumah barter. Karena memang di sini manusia dengan satu dengan yang lainnya juga dipolai pasti akan terhubung satu dengan lainnya, sehingga perbankan inilah dijadikan satu badan ataupun usaha ataupun wadah yang senantiasa akan mendistribusikan uang yang menjadikan alat legal sah terjadinya jual. Karena di sini ya juga konotasi dari beberapa pandangan Islam perkara bank, karena ini lahirkan dari sejarahnya dari mereka dari luar Islam dengan konsep kapitalisnya, sehingga bagaimana mereka punya prinsip untuk adanya keuntungan sepihak, ya, adanya sistem radikal, sehingga mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Nah, di sini banyak pemahaman dari ulama-ulama salaf memandang mengenai perkara perbankan ini adalah berbeda. Tetapi dengan sejalannya waktu, karena mau dan tidak mau, karena uang ini sudah menjadikan alat legal pertukaran, maka kita belum terlibat di dalamnya, sehingga mereka berupaya dan mengusahakan bagaimana perbankan ini dalam pandangan Islam tidak dalam satu konteks yang haram, bahkan mungkin yang digambarkan dari riba. Walaupun pandangan ulama-ulama saat ini masih terjadi pandangan yang berbeda-beda. Ada yang sebagian anti bank, ya, tapi tetap bayar pakai kartu kredit. Ini begitu, ya kalau digambarkan bagaimana ya. Tapi di sisi lain kita tidak mempermasalahkan. Tapi yang akan kita permasalahkan adalah bagaimana bank ini dalam pandangan Islam. Bank dalam perpandangan Islam kita akan lahir dulu dari takrif ataupun pengertian. Kalau kalimat bank berarti tempat kumpulan, berkumpul dengan sesuatu yang bisa mampu menampung. Karena bank sini sudah dijadikan satu alat usaha. Nah, disinilah lahirnya kepentingan baik yang memiliki bank itu sendiri ataupun yang memang menaruh di bank itu sendiri. Jadi nanti tergantung kepada si nasabah ataupun yang memiliki bank itu sendiri. Nah, kalau sesuatu sudah dijadikan usaha, maka pandangan manusia kembali lagi kepada ekonomi, untung. Sedangkan dalam satu usaha pasti manusia ingin mengambil untung yang sebesar-besar. Nah, inilah yang selalu terjadinya polemik, sehingga yang menjadikan permasalahan yang namanya uang disimpan dan nanti uang itu diambil, itu tidak menjadi satu permasalahan. Tapi yang menjadikan permasalahan di saat uang ini disimpan dan digunakan. Nah, mengenai dalam syariah itu sendiri maka diatur
Maka muncullah pada tahun 2003 Indonesia mengesahkan mengenai perbankan syariah. Jadi perbankan syariah ini jadi seluruhnya akan mengikuti bagaimana kaidah-kaidah syariah. Karena mau dan tidak mau umat Islam dengan negara Indonesia dengan mayoritas umat Islam, sedangkan perbankan ini sebagai satu siklus perputaran ekonomi. Karena kalau dulu kan digambarkannya begini, kita punya barang yang ini beras, yang itu misalnya gandum, ataupun yang ini kurma bisa ditukar. Sedangkan yang disebutkan di pada gambaran ini tidak boleh menukar dengan barang yang sama. Nah, kebanyakan yang saat ini menjadikan kondisi riba di saat uang ini dijadikan usaha, jadi jual beli. Nah, inilah konteksnya. Maka dengan sistem ini, bagaimana nanti kita akan menghasilkan dari uang yang disimpan ini, tidak ibaratkannya mendapatkan cuma-cuma uang, maka diusahakan dalam satu bentuk usaha. Nah, dari syariat inilah diatur ketentuan-ketentuannya yang alhamdulillah walaupun bank konvensional di Indonesia ini banyak, tapi bank konvensional itu sendiri pun menyediakan mengenai bank syariah atau BRI syariah, Bank Mandiri syariah, terus juga bank-bank yang lain yang menggunakan syariah. Karena kita pun tidak bisa menggunakan syariah semua, karena kan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tidak semua dari penduduk Indonesia ini seluruhnya beragama Muslim. Tapi dalam pandangan Islam, sesuatu akan melahirkan riba manakala sudah ditentukan bukan karena Allah. Ada satu mekanisme di dalam pengaturan sistem. Kalau perbankannya, banknya ini nggak salah, tapi sistem yang harus adanya berubah. Kayak contoh, kadang-kadang kan orang menyimpan di bank bukan untuk apa-apa, tapi dia ingin mengeruk keuntungan dengan bunga. Nah, maka di sini mana yang akan kita ambil? Karena kan dari bank juga ada tabungan, ada giro, juga ada deposito. Maka dalam setiap apa yang akan kita ambil ini ada aturan mainnya yang berbeda-beda juga. Nah, kalau memang nanti kita ini belum memahami kondisi seperti itu, nah disinilah bagaimana pandangan Islam. Walaupun dari sebagian ulama ada yang mengatakan tetap kita, karena mau tidak mau kita akan hidup dalam dunia perbankan. Karena siklus kita datang ke seseorang pinjam uang untuk modal dikasih enggak? Enggak kan? Tergantung. Bahkan seperti itu. Nah, kalau perbankan ada aturan main, uang yang nasabah dijaga, ya. Tetapi bagaimana di saat uangnya dikontribusikan baik ke jalan ataupun ke pengusaha-pengusaha yang tadi akan memegang ini, tapi diatur dengan aturan-aturannya. Nah, ini pun kita ini diuntungkan dengan sistem ini. Cuman tadi Bapak sebutkan kembali bahwa dalam pandangan mengenai perbankan ini tetap memang kita membutuhkan. Tetapi untuk konteks yang lebih luas lagi, karena setiap perbankan pasti akan memiliki aturan berbeda. Setiap negara yang memiliki perbankan itu adalah memiliki aturan yang berbeda. Tapi setidaknya kalau kita sebagai seorang Muslim, kalau memang kita ingin dijauhkan dari aturan-aturan yang memang tidak diinginkan oleh Allah dan termasuk kepada manusia juga, maka masukkanlah uang ataupun kita kepada memang bank yang sudah ada aturan syariah. Baik di BRI juga ada sebagai syariahnya, BRI juga sama, Mandiri juga sama. Nah, mungkin untuk perbankan sepuluh itu saja. Sebetulnya masih banyak kalau kita mengungkapkan mengenai sejarah perbankan itu sendiri dan mengenai asuransi ataupun koperasi. Sebetulnya ini mereka dalam konteks yang sama. Cuma kalau mereka skupnya lebih eksklusif kan, ya, dari kita untuk kita dan makhluk. Ibaratnya kita sebagai anggota koperasi, kita yang menabung, kita juga yang menggunakan hasil untungnya juga untuk kita sendiri. Jadi skupnya terlalu kecil. Memang kalau mau lebih besar, maka skupnya kita lebih besarkan. Sebetulnya Indonesia ini dengan perundang-undangan ini sudah diatur mengenai siklus ekonomi
dari negara kita adanya koperasi. Pasal berapa? Lupa lagi. Ayo, undang-undang dasar. Pasal berapa? Pasal Nah, kalau dilihat dari itu, sebetulnya para pendahulu kita itu sebetulnya sudah mulai belajar bagaimana nanti menata ekonomi Indonesia. Karena melalui sinilah seluruhnya akan mulai. Tapi karena mau dan tidak mau, kita pun akan lebih kepada negara Indonesia adalah bagian dari negara yang lainnya. Nah, mengenai koperasi, ini kan sistemnya bagaimana uang yang akan kita bangun, yang nanti akan kita usahakan, kita hasilkan. Sebetulnya kalau dilihat dari sistem bank syariah, ini hampir persis sama. Persis sama seperti bagaimana sistem kinerja dari koperasi itu sendiri. Nah, berarti untuk pandangan koperasi, ini kembali lagi tergantung dari pengurus itu sendiri. Bisa saja koperasi ini menjadikan satu ajang bisnis bagi mereka, ya. Kan seluruhnya mau halal dan haram pun itu tergantung dari manusia itu sendiri dan menyikapi seluruhnya, ya. Dan begitu pun mengenai asuransi. Kalau berbicara asuransi, terkadang kita suka ini sebagai satu jaminan saja. Asuransi kan bermacam-macam, ya. Bahkan gigi juga ada yang asuransi, kuku patah juga ada yang asuransi, ya. Kalau bagi selebritis buku ini kan berharga, seluruhnya diasuransikan. Sebetulnya asuransi ini adalah karena sifat kebutuhan dan perkara manusia ini temporer, sifatnya berubah dan kita pun tidak tahu apa yang nanti akan terjadi, ya. Sifat asuransi itu seperti itu. Karena yang memang tidak terduga yang akan kita gunakan. Terkadang kita baru setor aja 1 juta, tapi kita sudah bisa menggunakan lebih dari. Nah, kembali lagi kepada diri kita. Karena aji mumpung dari manusia itu sendiri, kita baru nabung berapa, udah dapat jatahnya sekian, nggak dilanjutin lagi. Ya. Sebetulnya mau apapun bentuk dari usaha perputaran uang itu akan dikembalikan lagi kepada manusia. Karena disinilah digambarkan bagaimana manusia akan mampu membentuk pandangan sifatnya dan motif dalam hidup. Nah, kalau kita berbicara hal-hal apapun dalam kehidupan manusia, kalau manusianya dalam pola berpikirnya salah, maka sesuatu yang benar pun akan dibikin salah. Ya, contohnya asuransi aja. Ya. Mereka yang baik-baik yang nasabahnya ataupun baik yang pengurus asuransinya itu sendiri, ya terusurnya. Karena tadi apa? Pemahaman mereka mengenai asuransi itu pun sendiri tidak jelas. Sayang nanti pas ada bagian orang yang punya orangnya bagus, pas keakhiran dia membutuhkan dan jadi sebuah trouble juga di dalam dirinya, tapi kita hanya baru sebagian, tapi kita sudah merasakan. Maka sebetulnya pemahaman-pemahaman ini yang harus diberikan, yang harus disosialisasikan baik kepada nasabah ataupun kepada masyarakat. Sebetulnya kalau masyarakat sudah paham mengenai sistem ekonomi Islam itu sendiri, sebetulnya sistem ekonomi Islam yang berkeumawatan ini sudah merangkum semuanya. Karena tadi umat yang negara Indonesia, rakyat Indonesia kan tidak semuanya dalam satu akidah yang sama, memiliki motif yang sama. Sehingga bagaimana bank, koperasi dan asuransi inilah yang akan menaungi siklus dari bentuk pertukaran ekonomi itu sendiri. Nah, mungkin untuk sementara ini bisa dijelaskan, tapi dalam pandangan Islam, baik perbankan, asuransi ataupun koperasi ini dalam konteks. Maka untuk lebih memahaminya, kita kaji kembali apa yang ketidakselarasan dari sistem perbankan, koperasi ataupun asuransi itu sendiri. Kalau ada sesuatu yang menyimpang pada sesuatu kesepihakan, ada pengeksploitasian kepada sesuatu dan merugikan sesuatu, maka disitulah kita hindari. Kita tokat sampai bawah yang ada bunga sampai sekian. Ada yang mau sekian selesai. Bahkan lebih kepada bentuk kepada permasalahan. Karena kalau sudah berbicara bank syariah, kalau uang yang menabungnya itu ke bank syariah, harus hati-hati jangan sampai dipinjam, dibikin untuk KP. Kita pinjam dari bank syariah. Bank syariah ini digunakan untuk sesuatu yang maksiat. Nah ini. Tapi kalau bank syariah dia memantau kalau ada nanti yang meminjam
yang mengkredit dari bank syariah ini dipantau. Oh, I can't